Shalom, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani di GKJ Cakraningratan Surakarta. Kali ini tema kali ini adalah banyaklah mendengar suara Tuhan atau Roh Suci. Namun sebelum masuk dalam materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati Bapa, kami menghadap-Mu mengucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami dari hari lepas hari. Dari pagi hingga petang hari ini, Kau mampukan untuk hadir di tempat ini ya Bapa, untuk sedikit mengabarkan sapaan rohani di GKJ Cakraningratan. Kiranya Kau berkati dari awal hingga pertengahan dan akhirnya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga ya Bapak Ibu yang mendengarkan, kiranya Kau berkati, bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu dan bisa masuk di dalam hati dan bisa nubarinya dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu berseru dan berserah padamu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, bila kami menghadap-Mu terselip dosa, kami mohon ampun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kami sampaikan dari awal tadi, sapaan rohani pada saat ini adalah dengan tema banyaklah mendengar suara Tuhan atau Roh Suci. Diambil dari Mazmur 85 ayat 1 hingga 14. Namun kita ambil nats, yaitu dalam pasal 85 ayat 9. Aku mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukanlah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihaninya. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk kita banyak belajar mendengar suara Tuhan melalui Roh Suci. Karena zaman sekarang atau zaman sekarang ini, anak Tuhan hidupnya tidak mau lagi banyak mendengarkan suara Tuhan melalui Roh Suci. Lebih suka berbicara daripada mendengar nasihat orang lain yang lebih dewasa rohani atau gembala atau pendetanya. Salah satu faktor yang seringkali menjadi sumber masalah di dalam kehidupan di dunia ini adalah kebanyakan orang lebih suka banyak bicara. Kami garis bawahi, kebanyakan orang lebih suka banyak bicara daripada mendengarkan nasihat orang lain. Manusia pada saat ini pada umumnya suka komentar negatif, suka mengomel, suka sambat, suka protes, suka mengkritik yang negatif, suka menghakimi orang lain, suka berbicara keburukan orang lain, dan lain sebagainya. Betapa banyak rumah tangga yang rusak, hubungan suami istri tidak lagi harmonis oleh karena mereka sering ribut dan cekcok. Karena suami istri tidak bisa menahan bicaranya dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Cari benarnya sendiri atau cari menangnya sendiri. Tuhan Yesus ciptakan manusia satu mulut, dua telinga dengan tujuan supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun dalam prakteknya sehari-hari manusia lebih banyak bicara tapi sedikit yang mau mendengarkan. Dalam kitab Amsal 10 ayat 19 mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi.
Mendengar begitu penting dalam kehidupan ini, karena ketika manusia mau mendengar, maka ia akan mendapatkan banyak hal yang positif. Contoh, salah satu contoh yang sering kita lihat, yaitu seorang murid yang mau sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik materi pelajaran yang diajarkan oleh gurunya, pasti pengetahuannya semakin bertambah dan pasti akan menjadi bertambah cerdas dan pandai. Begitu pula orang yang mau mendengarkan nasihat, masukan yang positif dari orang lain, pastilah akan mengalami kemajuan demi kemajuan dalam hidupnya. Orang yang senantiasa mengarahkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan akan semakin dituntun Tuhan jalan hidup menuju kepada jalan kebenarannya. Saya ulangi, orang yang senantiasa mengarahkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan akan semakin dituntun Tuhan jalan hidup menuju kepada jalan kebenarannya. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian juga dalam Amsal 5 ayat 1 dan 2. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Pesan, semakin kita banyak mendengar suara Tuhan dan berdiam diri, semakin banyak berkat yang kita peroleh, dan semakin kecil kita berbuat salah dan dosa di dalam hidup kita, terutama dosa dalam hal perkataan. Awas, hati-hati, virus Omikron masih ada. Jangan lengah, tetap waspada dan jaga protokol kesehatan 5M. Dan jangan lupa tetap jaga hati, pikiran dan mulut kita senantiasa di hadapan Tuhan. Amin.